Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo Cici Yose. Halo Cirosi apa kabar? Apa kabarnya? Baik. Cici Yose, hari ini aku senang sekali. Kenapa Cirosi senang sekali? Aku bersyukur sekali hari ini karena Tuhan Yesus baik kan buat Cici. Karena tadi pagi tuh Cici udah sakit, udah gak enak badan. Tapi karena Tuhan Yesus sangat baik, terus Cici berdoa sama Tuhan. Sekarang Cici bisa ikut kebaktian sekolah minggu deh. Wah, Tuhan Yesus baik sekali ya. Cirosi sekarang sudah sembuh dan sehat. Kemarin Ci Yosepin juga sempat sakit. Tapi sekarang Ci Yosepin senang sekali. Berterima kasih karena Tuhan sudah menyembuhkan dan sekarang Ci Yosepin juga sehat, bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Ayo kita sapa adik-adik semuanya yang ada di rumah. Ya, halo adik-adik. Halo adik-adik. Apa kabar semua? Seneng ya, hari ini kita bisa berkumpul kembali. Kita bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Cici berharap adik-adik di rumah semua juga bersyukur sama Tuhan karena hari ini masih bisa ikut ibadah sekolah minggu walaupun ibadahnya di rumah. Mungkin sudah ada rasa bosan, kurang semangat, tetapi kita harus tetap bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan sudah memberikan kesehatan, sudah memelihara kita bisa makan, minum, semuanya kebaikan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan, kita mau menyanyikan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Kita semuanya minta pimpinan Tuhan. Bangkit berdiri. Ku tak
baik, ikuti Ci Yosepin dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk kebaikan Tuhan. untuk kebaikan Tuhan, Pimpinan Tuhan. pimpinan Tuhan Dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memelihara kami. Tuhan sudah memelihara kami, Memberikan kesehatan. memberikan kesehatan, Dan kami bersyukur bersyukur hari ini kami kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan yang memimpin, menolong kami supaya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Cici Rosi, Cici Yosepin selalu tidak lupa mengingatkan adik-adik untuk apa? Untuk selalu berdoa dan membaca Alkitab. Nah, sekarang kita akan bersama-sama, kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Kita nyanyi lagu apa, Ci? Maskola Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan Hus panjang hidup. Satu kali lagi. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah beritanya, muliakan Hus panjang hidup. Ya, adik-adik, coba sekarang Cici mau ngeliat adik-adik di rumah untuk tersenyum. Coba lihat senyumnya mana? Cici Yose mana senyumnya? Wah, semua sudah senyum nih. Wah, semua cantik-cantik sama ganteng. Kita bersukacita ya. Kita bersukacita karena Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Tuhan Yesus juga sudah menyelamatkan kita sehingga Dia memberikan sukacita di dalam hati kita. Ya, sama-sama kita akan memuji Tuhan. Lagu pujian adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersukacita, dalam sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Iya,
kita bersyukur sekali ya, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat. Tuhan juga sudah memberikan sukacita di hati kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian sedikit demi sedikit. Setiap hari Tuhan Yesus mengubah hidup kita sehingga kita semakin baik di hadapan Tuhan. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku semakin sempurna nanti. Kita nyanyi satu kali lagi. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus mengubahku, Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu ku semakin sempurna nanti. Ya, adik-adik semuanya tetap berdiri, kita akan berdoa, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita minta Tuhan memimpin kita. Matanya ditutup, tangannya dilipat, ikutin Cici Rosi berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Tuhan sudah memberkati kami di dalam memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bisa memuji Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami nyanyikan dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berkati Mem Iren yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, tolong juga agar kami bisa duduk dengan tenang, dengan sungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar selalu tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya. Duduk yang baik, tidak boleh jalan-jalan dan juga tidak boleh sambil makan saat mendengarkan firman Tuhan. Iya, sekarang kita akan panggil dulu ya Mem Iren yang akan menyampaikan firman Tuhan.
kita makan siang yuk. Lihat nih, Mama, Mika, Tante, nih Tante udah buatin tempe goreng sama sayur labu. Suka nggak sayur labu? Gak suka. Gak suka? Gak suka sayur? Gak suka. Loh, kenapa? Memangnya Mama nggak pernah masak di rumah? Pernah, tapi Tante gak suka makan. Tante suka makan kayak Kentucky, pizza, yang kayak di restoran gitu. Makan makanan yang di restoran? Iya. Wah, kalau Mama masak sayur, Tante ngapain sayurnya? Tante suka buang. Kok dibuang? Iya, kok dibuang? Padahal Mama sudah masak ya? Iya, itu namanya nggak bersyukur loh Tante. Tidak baik seperti itu. Tahu nggak Tante Mika? Nih, Mama, Tante kasih tahu ya. Nah, di luar sana itu banyak loh anak-anak seperti Tante dan Mika yang tidak bisa makan. Mereka kelaparan. Saking mereka kelaparan, mereka kadang ambil makanan yang sisa, yang sudah dibuang ke tempat sampah. Emang ada Tante? Ada, banyak bahkan. Nggak percaya? Enggak. Nih, Tante punya videonya nih, Tante bisa lihat. Mika lihat ya, nih video yang Mama punya tentang anak yang kelaparan. Kasihan sekali loh mereka. video tentang anak yang kelaparan. Lihat, kasihan sekali ya mereka. Mereka hanya bisa makan makanan yang sudah dibuang ke tempat sampah. Kira-kira enak gak makanan yang sudah dibuang ke tempat sampah? Tidak enak dan tidak bersih. Iya, tidak enak, tidak bersih, tidak sehat sebenarnya. Tapi meskipun begitu, Tuhan masih pelihara mereka. Mereka masih bisa hidup. Nah, apalagi Tanto dan Nika bisa makan tempe, bisa makan sayur saja sudah bersyukur. Ini makanan yang sehat. Tuhan sudah pelihara. Nah, kemarin nih Tanto baca cerita Alkitab tentang bangsa Israel.
mereka sudah dipelihara Tuhan, tapi mereka suka marah-marah. Mereka suka mengeluh kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memberikan mereka makan setiap hari. Mau dengar gak ceritanya? Mau. Ya, kita dengar ya ceritanya. Nah, anak-anak, dulu bangsa Israel itu pernah tinggal di Mesir. Di Mesir, bangsa Israel hidup tidak baik. Mereka hidupnya menderita. Mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Bangsa Israel bahkan diperlakukan tidak adil oleh Raja Mesir, yaitu Firaun yang sangat jahat. Tetapi Tuhan di surga memperhatikan bangsa Israel. Tuhan yang sayang kepada bangsa Israel menyuruh Bapa Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Benar saja anak-anak, Tuhan itu maha kuasa. Dia mengalahkan Firaun yang jahat. Dia membebaskan bangsa Israel sehingga bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Pada waktu itu, Bapak Musa memimpin bangsa Israel untuk pergi ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tuhan berjanji bahwa nanti di sana hidup mereka akan lebih baik, karena itu adalah tanah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tetapi ketika mereka sedang dalam perjalanan, mereka merasa kelelahan. Lalu mereka berhenti di sebuah padang gurun. Wah, kalau padang gurun bagaimana ya? Iya, panas. Nah, padang gurun itu namanya padang gurun Sin. Di sanalah bangsa Israel berhenti untuk beristirahat sebentar. Mereka mendirikan kemah-kemah. Mereka mendirikan tempat tinggal supaya mereka tinggal sementara di situ sebelum melanjutkan perjalanan ke tanah Kanaan. Tetapi namanya tadi padang gurun, tempatnya panas. Di sana tidak ada makanan untuk bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel ini marah-marah. Mereka mengeluh kepada Tuhan karena mereka kelaparan. Mereka tidak mendapatkan makanan. Mereka langsung tidak percaya kepada Tuhan. Mereka bilang Tuhan sudah tidak memelihara mereka lagi. Padahal tadi bagaimana? Mereka bisa keluar dari Mesir karena pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan yang menolong. Tapi karena perut mereka lapar, mereka tidak mendapatkan makanan, langsung mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi meskipun begitu, sekali lagi Tuhan menunjukkan kasih sayangnya kepada bangsa Israel. Tuhan memanggil Bapa Musa, dan Tuhan berkata kepada Bapa Musa bahwa Tuhan akan memberikan makanan kepada bangsa Israel. Tuhan akan menurunkan hujan roti setiap pagi supaya bangsa Israel bisa mengambil roti dan roti itu bisa dimakan untuk mereka. Nah, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa pada hari yang pertama, hari ke-1 sampai dengan hari yang ke-5, setiap orang dari bangsa Israel harus mengambil secukupnya saja untuk hari itu, tidak boleh lebih. Jadi kalau satu orang hanya boleh mengambil 1 mangkuk untuk dirinya untuk hari itu saja, tidak boleh disimpan. Itu hari yang pertama sampai dengan hari yang ke-5. Tetapi pada hari yang ke-6 Tuhan berpesan bahwa bangsa Israel boleh mengambil 2 kali lebih banyak untuk disimpan hari ini dan juga hari besok, yaitu hari yang ke-7. Loh, kenapa berbeda ya? Karena
pada hari yang ketujuh Tuhan tidak akan menurunkan roti. Karena hari ketujuh itu adalah hari Sabat. Apa itu Mem Iren hari Sabat? Hari Sabat itu adalah hari yang dikhususkan untuk Tuhan. Bangsa Israel harus beribadah kepada Tuhan, tidak boleh bekerja. Jadi tidak boleh juga mengambil roti karena tidak akan ada roti yang Tuhan kirimkan pada hari yang ketujuh, pada hari Sabat. Nah, setelah Tuhan berfirman seperti ini kepada Bapak Musa langsung menyampaikannya kepada bangsa Israel. Tetapi ketika Bapak Musa sedang berkata-kata kepada bangsa Israel, Tuhan berfirman lagi untuk yang kedua kalinya. Ternyata bukan hanya roti yang akan Tuhan turunkan setiap paginya untuk bangsa Israel makan, tetapi hari itu juga pada sore hari nanti Tuhan akan memberi bangsa Israel daging untuk dimakan. Wah, anak-anak, sungguh baik sekali Tuhan kita. Dan benar saja, sore harinya tiba-tiba datanglah sekumpulan burung puyuh yang sangat banyak dan hinggap di atas kemah-kemah bangsa Israel. Burung-burung itu berjatuhan sehingga bangsa Israel bisa mengambil burung puyuh itu untuk dimakan dagingnya. Wah, banyak sekali burung puyuhnya, tapi Tuhan bisa mengirimkannya untuk bangsa Israel. Tuhan kita Maha Kuasa. Coba anak-anak di rumah bilang ya, Tuhan kita Maha Kuasa. Betul, Tuhan kita Maha Kuasa bisa menyuruh, mengirimkan burung puyuh yang begitu banyak untuk dimakan bangsa Israel dagingnya. Nah, tapi tadi yang pertama Tuhan berjanji apa? Iya, roti. Bahwa setiap hari Tuhan akan menurunkan roti. Nah, kalau daging tadi tidak setiap hari Tuhan berikan, yang setiap hari Tuhan berikan yaitu adalah roti. Roti ini tidak seperti roti yang biasa kita makan. Sangat berbeda. Roti ini bentuknya halus, warnanya putih, dan rasanya itu seperti kue madu. Enak sekali. Roti ini tidak bisa ditemukan dimanapun, hanya karena Tuhan yang turunkan dari langit. Nah, nama roti ini adalah roti mana. Apa? Roti mana. Roti mana ini langsung dikirimkan oleh Tuhan dari langit. Wah, betul-betul Tuhan kita itu luar biasa, Maha Kuasa. Tapi ingat tadi pesan Tuhan bahwa harus ambil secukupnya, tidak boleh lebih. Karena apa? Tuhan tidak mau bangsa Israel itu membuang makanan. Kalau mereka ambil lebih, mereka simpan, nanti tidak bisa dimakan, jadinya dibuang. Wah, itu tidak baik, namanya tidak bersyukur. Ingat ya tadi, hari pertama sampai hari yang kelima hanya boleh menyimpan 1 mangkuk saja untuk hari itu. Kecuali hari yang ke-6 boleh ambil 2 mangkuk untuk 2 hari. Hari yang ke-6 juga untuk besoknya, hari yang ke-7. Itu boleh. Tetapi, wah, sudah Tuhan berkata seperti itu, ada loh yang tidak taat, tidak bersyukur kepada Tuhan. Hari pertama sampai hari yang kelima ada yang mengambil rotinya lebih. Mereka gak habis makannya, mereka simpan. Apa yang terjadi anak-anak? Ternyata kalau hari pertama, hari yang kelima mereka simpan untuk besoknya,
rotinya jadi bau, ada ulatnya, tidak bisa dimakan, jadinya terbuang. Tetapi hari yang ke-6 karena Tuhan boleh ambil 2 mangkuk, maka untuk besoknya tidak ada ulat, tidak berbau, karena memang Tuhan yang suruh. Nah itu kalau mau dengar Tuhan, mau bersyukur, tidak berlebihan ambil makanan, tidak membuang makanan. Bapak Musa juga selalu mengingatkan bangsa Israel supaya selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan makanan kepada bangsa Israel. Setiap hari loh anak-anak, Tuhan memberikan roti itu. Nah anak-anak, Tuhan sangat senang kalau kita bisa bersyukur untuk makanan yang kita bisa makan. Kita tidak membuang makanan. Kalau kita buang makanan, hati Tuhan itu sangat sedih. Karena apa? Tuhan sudah baik memberikan makanan, tapi kita malah membuangnya. Demikian juga Papa dan Mama yang sudah bekerja, yang sudah memasak, kalau kita buang makanan, Papa dan Mama hatinya sedih. Itu artinya kita tidak bersyukur. Nah jangan seperti bangsa Israel ya, ada beberapa mereka yang membuang makanan karena mereka terlalu berlebihan mengambil rotinya. Nah anak-anak ingat ya, kita harus selalu mengucap syukur. Aku mau mengucap syukur. Nah bagaimana ya kalau sekarang kita mau mengucap syukur? Nah yang pertama itu kalau sebelum makan kita harus bagaimana? Berdoa. Betul, kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum kita makan. Berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah baik memberikan makanan. Yang kedua, kalau kita hatinya bersyukur, kita juga harus menghargai makanan yang sudah Tuhan sediakan melalui Papa Mama. Boleh tidak dibuang? Tidak boleh, harus dihabiskan. Kalau anak-anak tidak suka, coba cicipi dulu sedikit, ambil dulu sedikit. Nah, kalau suka boleh tambah lagi. Jangan baru pertama kali makan, tidak tahu suka atau tidak, ambil yang banyak. Tahu-taunya tidak suka, jadinya dibuang. Tidak boleh ya. Lalu yang ketiga, tidak boleh marah-marah, mengeluh. Apalagi sampai memaksa Papa dan Mama makan di luar, harus di restoran, harus makan yang enak. Tidak boleh ya, karena itu namanya tidak bersyukur. Apalagi dalam keadaan seperti ini, ada virus corona, sangat berbahaya kalau kita keluar. Jadi lebih baik makan di rumah, lebih sehat, lebih enak. Lalu yang terakhir, yang keempat, jangan lupa berterima kasih juga kepada Papa dan Mama. Karena Papa dan Mama sudah bekerja, sudah memberikan makanan kepada kita. Nah anak-anak, firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur. Seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yuk kita baca sama-sama ya ayat firman Tuhan ini. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ingat baik-baik ayat ini, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Hati Tuhan pun jadi senang.
begitu cerita firman Tuhannya. Sudah mengerti cerita firman Tuhannya? Sudah. Nah sekarang Tante tanya nih sama Tanto, bagaimana perasaan Tanto setelah dengar firman Tuhannya? Tanto merasa bersalah dan Tanto akan berjanji untuk menghabiskan makanan. Iya, boleh nggak buang makanan? Tidak boleh. Kalau Mama masak sayur untuk Tanto? Tanto habiskan. Iya. Nah kalau Mika gimana nih? Mama mau tanya sama Mika. Setelah dengar cerita firman Tuhan, Mika harus bagaimana? Bersyukur. Iya, harus bersyukur. Ingat ya, 4 hal tadi. Yang pertama, kalau kita dapat makanan, kita sebelum makan harus Berdoa. berdoa, harus berterima kasih kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita bersyukur, maka makanan yang ada harus Dihabiskan. dihabiskan. Boleh tidak buang-buang makanan? Tidak boleh. Tidak boleh, itu namanya tidak bersyukur. Walaupun kita tidak suka makanannya, kita tidak boleh membuang makanan. Lalu yang ketiga, boleh nggak marah-marah? Tidak boleh. Maksa makan di luar? Tidak boleh. Tidak boleh ya, apalagi lagi ada virus corona seperti ini. Lebih baik makan di rumah, lebih sehat. Lalu yang keempat, kan tadi yang pertama sudah berterima kasih kepada Tuhan. Yang keempat juga berterima kasih kepada siapa? Papa dan Mama. Papa dan Mama yang sudah bekerja membuat makanan untuk kita. Nah sekarang kalau begitu ya Tanto dan Mika juga ya, dan juga anak-anak yang ada di rumah. Coba ada papa mamanya, nah sekarang cari papa mamanya dan peluk. Lalu bilang Terima kasih. terima kasih Papa, terima kasih Mama. Wah, kita bersyukur ya. Nah sekarang kita mau berdoa ya. Kita mau minta Tuhan tolong kita supaya selalu bersyukur. Yuk kita berdoa bersama-sama. Ayo Mika, Tanto berdiri yuk. Ya, juga anak-anak yang ada di rumah ya, lipat tangannya taruh di dada, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa, ikutin Miss Iren berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, karena Tuhan sangat baik. Tuhan sudah pelihara kami semua melalui Papa, Mama yang bekerja, yang setiap hari menyediakan makanan untuk kami. Ajari kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami berjanji tidak mau membuang makanan, tidak mau mengeluh tentang makanan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang kelaparan, tidak bisa makan. Kiranya Tuhan pelihara mereka semua. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sangat bersyukur ya kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita semuanya pasti sangat diberkati. Kita bersyukur di rumah ada mama yang selalu siapin makanan dan minuman sehingga kita bisa makan. Banyak orang di luar
yang terkadang susah untuk makan, tapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memelihara kita dan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena itu jangan suka mengeluh atau marah-marah. Iya. Nah, adik-adik, kita juga sekarang belajar untuk bersyukur. Kita belajar untuk memberikan persembahan. Nah, sekarang kan belum beribadah di gereja. Jadi adik-adik kumpulkan dulu uang persembahannya di rumah. Nanti ketika sudah mulai kembali ibadah di gereja, uang persembahannya boleh dibawa ke gereja. Nah, sekarang kita akan bersama-sama kita bersyukur dengan lagu pujian Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Anak-anak semuanya tetap berdiri, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bersyukur kami bisa kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami dan menyelamatkan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk selalu mengingat firman Tuhan yang sudah kami dengar, dan kami pun bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kebaktian sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.
ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.